Angkat tangan sama-sama, angkat tangan sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Katakan layak. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi, berikan penghormatan buat Tuhan. Come on. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, katakan sebab Kau Tuhan. Katakan layak. Berikan tepuk tangan penghormatan buat Tuhan yang terbaik. Come on, yes, sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Katakan layak. Come on, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes, Kau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus. Katakan sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Nyatakan sama-sama. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya nyanyi sama-sama, come on. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Ini yang kami percaya. Kemenangan terjadi di sini. Berkaryalah Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Sama-sama katakan. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan Kau dahsyat Tuhan. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil namanya Yesusku. Katakan hanya Kaulah, hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Nyanyi dengan iman. Ku rasa. Nyanyi dengan percaya. Yes. Ada urapan di dalam perkataan orang yang percaya. Yes. Ya. Terus nyatakan. Terus nyatakan sama-sama. Berikan ekspresi yang terbaik kalau engkau percaya. Kalau engkau percaya, kasih ekspresi terbaik. Ku yakin, katakan. Nyanyikan dengan senyaring mungkin, come on. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya. Yes. Sama-sama yuk katakan. Kemenangan, amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, serukan. Ku yakin, yes. Kau hadir di sini, tak terbatas. Ini yang kami percaya. Only drums, everybody sing now. Ku yakin, sambil tepuk tangan, sambil tepuk tangan yang percaya, come on. Orang-orang percaya, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Elu-elukan namanya. Sama-sama, come on. Membawa kemustahilan Tuhan. Yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Katakan sama-sama di sini. Tempat ini penuh kemuliaan-Nya,
tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kota Bandung, katakan, kota Bandung penuh kemuliaan-Nya. Kota Bandung penuh kemuliaan-Nya. Kota Bandung penuh kemuliaan-Nya. Katakan sucilah. Bawa doamu. Katakan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Come on. Indonesia penuh kemuliaan. Ini doa kami gerejamu Tuhan. Kami doa buat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Kemuliaan. Katakan sucilah. Sekali katakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kami pasti melihatnya. Kami pasti mengalaminya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Indonesia bangkit. Indonesia sejahtera. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terus. Mari gereja Tuhan sama-sama berdoa. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia kemuliaan-Nya. Katakan hidup kami penuh kemuliaan-Nya. Hidup kami penuh kemuliaan-Nya. Hidup kami penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, sucilah. Sekali lagi katakan keluarga kami penuh kemuliaan. Terjadi pemulihan. Keluarga kami, roh takut akan Tuhan memenuhi keluarga kami. Kekudusan memenuhi keluarga kami. Keluarga kami penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan sucilah. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan engkau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Berikan keagungan, kebesaran, penghormatan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hari ini kami disadarkan kembali kalau kami diciptakan untuk memuji Tuhan. Makanya ketika kami memuji Tuhan, kami begitu hidup. Kami begitu penuh. Ada kegirangan di dalam pujian kepada Tuhan. Ada sukacita yang tidak terkatakan ketika kami memuji Tuhan. Karena memang untuk itulah kami diciptakan. Hari ini Tuhan, apapun yang terjadi kami mau memilih tetap memuji Tuhan. Mau sakit maupun sehat, berlimpah maupun kurang. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, enak maupun gak enak, baik maupun buruknya, kami mau tetap mau berkata, Tuhan kau dahsyat dalam hidup kami. Tuhan kau ajaib dalam hidup kami. Tuhan kau perkasa dalam hidup kami. Dan kau tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu, berbicara kuat, dan mengubahkan hidup kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang siap untuk dilawat Tuhan lebih lagi, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Wow. Wow. Sama-sama katakan dengan saya diciptakan untuk memuji Tuhan. Single kiri kanan ngomong gini, kamu diciptakan untuk memuji Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul memuji Tuhan dalam segala musim kehidupan. Apapun musimnya, ayo memuji Tuhan, katakan amin. Ya, musim hidup manusia bisa berubah, selalu ingat ini. Dalam hidup ada yang datang, ada yang pergi. Dalam hidup ada yang lahir, ada yang mesti berpulang. Dalam hidup ada namanya tawa, ada musim di mana kita bisa menangis. Dalam hidup ada musim di mana kita bisa kuat, tapi ada waktunya rasanya kita lemah sekali. Dalam hidup ada waktunya kita bisa untung, ada waktunya mesti membiarkan rugi. Dalam hidup ada waktunya kita bisa merasa ngerti segalanya, tapi ada satu musim di mana kok saya bingung setengah mati. Tapi yang menarik ini, musim bisa berubah. Yesus gak pernah berubah. Apapun situasimu, Tuhan ada di sana dan Tuhan bisa bekerja di sana. Amin. Firman Tuhan berkata, ini perkataan Daud di dalam Mazmur 34 ayat 2. Daud di dalam tekanan yang berat ketika dia sedang ada di daerah orang Filistin. Karena dia dikejar-kejar sama mertuanya mau dibunuh, dia lari ke daerah musuh. Dan di daerah musuh itu tempat yang kritis, tempat yang mengancam nyawanya. Karena dia habis mengalahkan Goliat. Di dalam kesesakan Daud berkata, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi katakan, aku memuji Tuhan pada kapan? Segala waktu. Namanya memuji Tuhan itu gak boleh terikat dengan waktu. Bukan cuma kalau waktu ibadah. Tapi di segala nafas kita. Makanya kita berkata kayak gini. Biar segala yang bernafas, apa? Memuji Tuhan. Selama nafas masih ada, ayo kita memuji Tuhan, katakan amin. Ayo bernyanyi buat Tuhan. Tadi lagu tadi memberkati sekali. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, pilihlah untuk memuji Tuhan. Kata memuji, itu artinya gini, namanya memuji itu bukan bicara lagu cepat dan lagu pelan. Namanya memuji itu Anda sedang memperkatakan apa yang baik tentang seseorang. Betul? Saya kalau puji Pak Rinto, saya akan ngomong apa yang baik. Bukan tentang temponya berapa kan Pak. Namanya memuji, kita sedang memperkatakan apa yang baik, apa yang indah, apa yang hebat tentang seseorang, betul kan? Namanya juga memuji. Nah memuji cuma bisa terjadi kalau kita mengenal yang kita puji, betul kan?
Bagaimana kita bisa memuji? Anda nggak bisa puji istri saya. Orang Pak Rinto aja nggak pernah ketemu istri saya Pak ya. Lain kali saya ajak supaya Anda bisa memuji dia. Loh saya bisa ada hari ini tuh karena istri saya loh. Kelihatannya hari ini khotbah pulang dikhotbahin istri saya masalahnya. Tapi itu yang membuat saya jadi lebih baik. Saya memuji dia karena saya lihat ketekunannya, keteguhannya, kreativitasnya. Dia sangat higienis, dia orang yang detail, dia lihat. Karena saya mengenal istri saya dengan mudah bisa memuji istri saya. Orang yang mengenal Tuhan ya akan suka memuji Tuhan. Amin. Makanya hari ini ayo kenal Tuhan lebih lagi. Dia terlalu dahsyat. Hikmatnya terlalu besar. Kasihnya terlalu dalam. Rencananya ajaib buat kita. Ada 4 manfaat yang luar biasa. Orang yang suka memuji Tuhan yang pertama ini akan membawa hubungannya selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Mazmur 22. Ayat yang keempat dikatakan, padahal engkaulah yang kudus. Tapi engkau mau bersemayam. Tuhan itu kudus, kita kudis masalahnya. Kita berdosa. Tapi Tuhan yang begitu kudus, maha kudus. Dia mau bersemayam, dia mau dekat. Dia mau tinggal di atas puji-pujian orang Israel. Kita gambarin Israel rohani. Orang yang suka memuji Tuhan itu seperti orang yang sedang ngobrol sama Tuhan. Kita dikasih nafas sama Tuhan dan kita berkata, Tuhan terima kasih buat nafas yang engkau beri. Betul kan? Kita dikasih nafas, kita merasakan kebaikan Tuhan dan kita meresponnya dengan memuji Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head. Katakan sama-sama. I will sing of the goodness. I love your voice. I love your voice. You have led. Benar gak sih? Berapa kali Anda sering dituntun sama Tuhan? Ketika melewati musim yang gak mudah. Tuntunan Tuhan ada gak di sana buat kita? Selalu ada. Karena namanya gembala pasti menuntun dombanya. Namanya Bapak pasti akan tunjukkan jalan buat anaknya. Amin. I love your voice. Katakan sama-sama. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Angkat tangan sama-sama yang mengalami kebaikan Tuhan. Sing with me, come on. In all my life you have been faithful. Itu yang kami alami, Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing all my life, oh, and all my life, you have been faithful. Yes, and all my life, you have been so good. With every breath that I am aku bisa sampai hari ini, I will sing of the goodness. Your goodness is running. Sing with me. Your goodness is running after me. Sing your goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Sing your goodness.
is running after me. Your goodness, come on. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running after, Naikkan syukurmu sekali lagi. And all my life you have been faithful. And all my life with every breath that I am able, I will sing. Come on, I will sing, and I will sing of the goodness. Sekali lagi, one more time, and I will sing of the goodness of God. Memuji Tuhan itu mesti disengaja, katakan amin. Mesti disengaja. Di setiap nafas Tuhan ada. Di setiap waktu Tuhan menyertai kita. Di dalam kesesakanmu Dia ada. Di dalam kemenanganmu Dia ada. Di dalam ketakutanmu Dia ada. Di dalam kegiranganmu Dia juga ada. Makanya ayo memuji Tuhan setiap waktu. Karena itu akan membawamu selalu dekat sama Tuhan. Dan di dalam kedekatan itu ada ketenangan dari Tuhan. Di dalam kedekatanmu dengan Tuhan selalu ada tuntunan yang baru dari Tuhan. Memuji itu seperti ngobrol. Ngobrol itu perlu disengaja. Karena ketika kita suka ngobrol sama seseorang, itu yang membuat Anda jadi lebih dekat sama orang itu. Betul? Suami istri kalau udah jadi jarang ngobrol, bisa jadi gak dekat hubungannya. Anda boleh punya kenalan satu kantor. Tapi kalau udah jarang komunikasi, hubungannya sebenarnya udah gak deket, betul kan? Tuhan itu terlalu baik sama kita. Responi kebaikannya dengan memuji Tuhan. Itu yang membuat kita selalu dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan selalu ada kekuatan yang baru, katakan amin. Makanya hari yang pertama, orang yang suka memuji Tuhan, hubunganmu selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang suka memuji Tuhan itu akan mematahkan atau mengalahkan intimidasi yang menyerang hidup kita. Mazmur 8 ayat 3 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan siapa? Musuh dan penendam. Ternyata ada kuasa di dalam perkataan kita. Ada kuasa di dalam pujian Anda kepada Tuhan. Sadar gak sih dalam hidup ini kita tiap hari bisa ngalami namanya serangan dari iblis di dalam pikiran kita. Sampai hari ini saya masih loh. Masih. Karena iblis memang seringkali selalu kepingin lihat kita jatuh. Dia gak akan berhenti untuk akan serang Anda. Saya mau katakan. Karena dia memang kerjaannya adalah menghancurkan, membunuh, membinasakan. Itu kerjaannya iblis. Kalau dia gak lakukan itu, dia gak ada kerjaan masalahnya. Bisa jadi ketika Anda hari ini hidup, ada perkataan yang ngomong kayak gini, kamu gak bakal bisa. Kamu gak bakal menang kali ini. Kalau yang itu hebat, yang itu punya duit, lu siapa? Lu gak punya backing kan, lu bisa apa? Kamu punya pendidikan aja pas-pasan. Kalau itu hebat, sekolahnya tinggi, kamu siapa? Kamu mana bisa menang? Kamu kan gak punya koneksi, betul gak? Pernah ngalami kayak gitu dalam pikiran Anda? Pernah? Itu kalau direnungkan, itu bisa menghancurkan Anda. Makanya ketika ada serangan perkataan, ingat perkataan punya kuasa. Yang negatif bisa menghancurkan. Tapi kalau perkataan firman akan menguatkan kita dan menghidupkan kita dan membangkitkan kita. Dan akan membawa kemenangan buat kita. Makanya kalau ada perkataan seperti itu jangan diam. Jangan diam. Lawan dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Karena ada kuasa di dalam perkataan. Ketika kau memuji Tuhan, engkau kembali diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan. Dan apa yang Tuhan bisa kerjakan di hidupmu hari ini. Waktu ada pikiran ngomong kamu gak bisa, mana mungkin kamu bisa, oh kamu siapa. Ngomong balik gini,
Aku punya Tuhan yang besar, katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Sama-sama yuk. Ku terima, katakan kemenangan. Lawan dengan perkataan iman sama-sama. Aku punya Tuhan yang, intimidasi dihancurkan saat ini. Yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Katakan ku terima sekarang kemenangan. Katakan sekali lagi ya. Mengalir kuasa dari tempat, katakan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kukan, katakan kukan tenang sama-sama. Kukan tenang. Sekali lagi, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sadar gak? Ketika Anda tadi lagi bernyanyi memuji Tuhan, kau kembali diingatkan, sekalipun aku terbatas, tapi aku punya Tuhan yang besar. Sekalipun aku kurang pengalaman, tapi aku punya Tuhan yang bisa kasih kemenangan. Tadi ketika Anda memuji Tuhan, Anda kembali diingatkan, ada kuasa dari tempat maha tinggi yang dipercayakan kepada setiap kita anak-anaknya. Barang siapa percaya kepada Yesus, gua akan diberikan kuasa dari tempat maha tinggi. Kasih tepuk tangan dulu paling luar biasa buat Tuhan. Yes! Makanya sering-sering memuji Tuhan supaya apa? Kuat kembali kita. Intimidasi dipatahkan. Dan kita cuma ingat bukan lagi masalah, tapi perkataan Tuhan, janji Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan buat kita. Pilih memuji Tuhan. Di masa kesesakanmu, pilih memuji Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupmu, pilih memuji Tuhan. Amin. Makanya kita mesti memuji Tuhan di segala musim, apapun musimnya, puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang suka memuji Tuhan akan selalu disadarkan, diingatkan bahwa kita semua ada itu cuma karena anugerah Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan, kesombongan itu dihancurkan. Dan sadar semuanya dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan saja. Manusia tuh hatinya bisa berubah, betul kan? Sombong bisa jadi rendah hati bisa jadi sombong. Cinta bisa jadi benci kan? Hati manusia ini bisa berubah. Kita ini mesti diingatkan terus. Dengan apa? Memuji Tuhan. NDA sekarang. Pemusik tiap kali udah bingung. Apa ini ya? Kau hiasi kehidupanku, katakan, dengan kemurahan. Katakan sama-sama, kau rancangkan masa depanku penuh. Ingatkan diri kita sama-sama. Aku saat bukan karena hebatku, semuanya bukan karena koneksiku, no, kepandaianku. Aku hari ini semua berkat. Naikkan syukurmu sama-sama. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
lagi dari awal ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Oh yes. Sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh yeah. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan Engkau baik. Lebih lagi, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Sambil pakai berdiri bersama-sama. Pakai berdiri bersama-sama, kan tanganmu tinggi di bagiku. Oh yes, aku ada saat ini. Katakan semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Waktu kau memuji Tuhan, kesombonganmu dihancurkan. Kerendahan hati Tuhan temukan di sana. Kau jadi sadar, iya ya, aku masih bisa bernafas itu karena Tuhan. Iya ya, aku bisa kuat itu karena Tuhan. Usahaku tidak pernah sebanding dengan anugerah Tuhan. Aku cuma melangkah satu langkah kecil aja. Terlalu banyak pintu yang Tuhan buka. Aku cuma melakukan yang sederhana. Tapi ternyata kemurahan Tuhan yang mengikuti aku dengan luar biasa. Ya. Kita perlu diingatkan dengan memuji Tuhan. Ketika kerendahan hati Tuhan temukan, kita berkata, Tuhan benci orang sombong, tapi Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang suka memuji Tuhan setiap waktu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes, itu ciri-cirinya, ciri-cirinya. Makanya apapun yang kau alami sudah, gak perlu sombongkan kemenanganmu, itu dari Tuhan. Gak perlu sombongkan kau bisa punya, gak perlu. Katakan itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan percayakan, Anda mesti mikir, kenapa Tuhan kasih sama saya? Kita harus mikir. Banyak orang cuma mikir tujuannya, cuma mikir kendaraan ya, maaf. Lupa bahwa setiap kepercayaan Tuhan itu cuma kendaraan untuk sebuah tujuan besar. Untuk memuliakan Tuhan dan melalui hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kau dipercaya, mikir, Tuhan mau aku berkati siapa? Gitu dong. Itu baru namanya Kristen yang dewasa. Kristen yang gak dewasa cuma mikir terima doang. Tapi orang dewasa dia akan berpikir untuk memberi. Yang terakhir, semua diberkati sampai sini? Amin. Mau jadi pemuji Tuhan dalam segala musim hidupmu? Ada gak ada ibadah tetap memuji Tuhan? Enak gak enak tetap memuji Tuhan? Sakit maupun sehat tetap memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan dulu. Yang terakhir ingat ini. Orang yang suka memuji Tuhan ada manfaat keempat. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Efesus 5 mengatakan kuatkanlah satu sama lain dengan mazmur, lagu pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Sadar gak sih kalau orang suka nyanyi itu akan nular sama sekelilingnya. Suatu kali saya pernah nyanyi di rumah, ini sering kali kejadian. Saya nyanyi depannya doang. Tiba-tiba dari ruangan yang lain ada yang nyaut. Ikut-ikutan nyanyi. Ternyata itu istri saya. Terjadilah duet. Untungnya bukan istri tetangga.
Terjadilah duet Afgan dan Raisa di rumah saya. Dua-duanya sama-sama memuji Tuhan, benar gak? Ada satu orang suka nyanyi, itu nular loh. Gak tahu kenapa kita kok kayak pengen lanjutin gitu ya. Akhirnya jadi nyanyi bareng-bareng, sering gak? Ada orang nyanyi lewat apa, tiba-tiba kita pengen ikut-ikutan nyanyi kayak gitu. Karena kita memang dikasih sama Tuhan, kerinduan itu, karena memang kita diciptakan untuk memuji Tuhan. DNA itu gak bakal bisa hilang. Makanya ketika kau suka nyanyi, suka memuji Tuhan, banyak orang akan diberkati melalui hidupmu. Banyak orang akan dikuatkan melalui hidup Anda. Banyak orang akan berlimpah sukacita gara-gara kau suka nyanyi memuji Tuhan. Ada seorang artis hari ini dia sudah berpulang. Tapi pertama dia ngalamin Tuhan gara-gara dia dengar lagu di rumah temannya. Mulai dari situ. Temannya pasang lagu, dia dengar lagu itu. Singkat cerita dia ngalamin damai sejahtera yang dia gak pernah alami sebelumnya. Pulang sampai rumah, dia minta dikirimin link YouTube-nya lagu itu mana, aku mau dengerin. Melalui sebuah lagu, akhirnya singkat cerita dia terima Yesus. Dan akhirnya dia ngalami sakit kanker, waktu itu dipulihkan beberapa kali, ngalami pemulihan sampai akhirnya berpulang. Tapi luar biasa kisah hidupnya. Melalui lagu, melalui nyanyian, banyak orang akan ngalami jamahan Tuhan. Jadi gak usah mikir suara saya bagus apa enggak. Karena apa? Ingat kisah Paulus sama Silas di penjara. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara itu, terjadi gempa bumi yang hebat, hati orang tahanan dipulihkan, ya. Dan berikutnya apa? Kepala penjara Filipi beserta seisi rumahnya diselamatkan. Ingat itu? Kisah itu pernah ingat kisah Paulus 16. Puji Tuhan Alkitab gak pernah tulis suaranya Paulus sama Silas falas apa enggak. Artinya semua suara Tuhan bisa pakai. Apapun jenis suaramu, Tuhan bisa urapi Anda. Bukan indahnya suaramu yang membuat Tuhan bekerja. Karena engkau rindu akan Tuhan. Karena engkau lapar sama Tuhan. Karena engkau beriman. Itulah yang membuat suaramu akan dipakai sebagai kepanjangan kuasa Tuhan di sana. Bernyanyilah selama kau masih hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan selagi kita masih ada. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan cuma Tuhan yang bisa membuat kita selalu bersuka cita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ambil waktu sebentar. Sampai buat main dengan lembut. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Kami gak cuma memuji Tuhan waktu di gereja. Tapi kami mau memuji Tuhan selama kami masih bernafas. Pulang dari gereja kami mau terus memuji Tuhan. Karena ketika kami memuji Tuhan, ternyata itu membawa kami selalu dekat sama Tuhan. Untuk itulah kami diciptakan untuk bersekutu dekat sama Tuhan. Ternyata memuji Tuhan membawa kedekatan sama Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan, kami percaya pulang dari tempat ini, intimidasi demi intimidasi akan dipatahkan. Dan kami terima kekuatan yang baru, yang putus asa terima pengharapan yang baru saat ini. Orang-orang yang rasanya sudah pengen nyerah hari ini, kau akan bangkit lagi. Dan kau akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah siapkan buat engkau. Orang yang suka memuji Tuhan, selalu ingat ini, kesombonganmu dihancurkan. Suka memuji Tuhan, supaya tetap rendah hati. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, aku berdoa setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Penuhi rumah kami dengan pujian kepada Tuhan. Penuhi hidup kami dengan pujian kepada Tuhan. Penuhi tempat di mana kami bekerja dengan pujian kepada Tuhan. Kalau mungkin tempat di mana kami bekerja enggak banyak orang di sana yang mungkin kenal Tuhan. Tapi kami memilih menjadi agen perubahan itu. Kami memilih menjadi kepanjangan kasih dan kuasa Tuhan melalui pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Urapi kami, biar dimanapun kami berada, banyak orang jadi ketularan suka memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi firman-Mu. Dan biar pulang dari tempat ini kami jadi pelaku firman-Mu. Apapun musimnya, apapun keadaannya, kami mau selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan sama-sama. Harapanku tak akan hilang. Katakan karena kasih. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekali. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya sangat merasa kita mau angkat tangan kita sama-sama doakan para imam yang melayani. Arahkan tangan kita ke depan buat teman-teman yang melayani. Tuhan, temukanlah hati penyembah dalam hidup setiap kami. Biar kami bukan jadi penyembah yang palsu, tapi kami mau jadi penyembah yang asli. Ada gak ada pelayanan kami tetap memuji Tuhan. Ada gak ada pelayanan kami tetap dekat sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau percayakan mazmur yang baru buat setiap hamba-hambamu ini. Ada pengalaman yang baru dari Tuhan atas hidup. Tuhan, aku berdoa kalau mereka sedang mengalami struggling dalam hidup mereka. Kadang-kadang melayani gak mudah. Banyak tuntutan, banyak tanggung jawab. Kami dalam kesesakan, kami mesti tetap melayani, seringkali itu gak mudah. Hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang membebaskanmu dari kesesakanmu. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membuat masa depanmu jadi begitu manis, jadi begitu indah. Tuhan, aku berdoa biarlah kembali ada ketaatan buat setiap hamba-hambamu ini. Berikan mereka hati yang all out sama Tuhan. Bukan lagi setengah hati, tapi segenap hati sama Tuhan. Kuduskan para hambamu ini Tuhan. Benar-benar jadi penyembahan, mereka menjadi penyembahan yang hidup. Tidak hanya bermain musik, tidak hanya bernyanyi, tapi ada urapan kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup mereka. Seperti apa yang kau alami di kamarmu, itulah yang akan Tuhan nyatakan di luar kamarmu. Seperti apa yang kau alami di tempat tersembunyi, urapan itu akan mengalir dengan begitu derasnya keluar dari tempat persembunyianmu. Penuhi mereka dengan hati yang cinta sama firman Tuhan. Bukan cuma sekedar bernyanyi, tapi hati mereka lapar akan firman dan mereka terima begitu banyak pewahyuan setiap hari. Mari Tuhan Kau berkati. Tuhan, aku berdoa kalau ada yang struggling dengan hubungan mereka, relationship mereka, aku berdoa pulihkan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Bagi yang belum menikah, aku berdoa mereka menemukan orang yang tepat sehingga melalui hidup mereka bisa mengalami pernikahan yang indah. Dan bagi yang sudah menikah, aku berdoa berkati pernikahan mereka. Biar melalui pernikahan mereka bisa jadi contoh teladan. Sehingga setiap orang melihat kehidupan mereka bisa melihat Yesus nyata dalam hidup teman-teman ini. Terima kasih Bapak. Penuhkan mereka dengan ritme yang baru, melodi yang baru, kata-kata yang baru. Sebab kreativitas dari Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapak. Kami sekali lagi melepaskan berkat dalam hidup mereka. Mereka dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Sehingga mereka bisa menjadi contoh bagi kami semua jemaat di tempat ini. Dan kami akan melihat karakter Kristus nyata dalam hidup setiap hamba-hambamu ini. Turun dari mimbar, mereka adalah orang-orang yang suka melayani juga. Turun dari mimbar, mereka adalah orang-orang yang suka memuridkan. Turun dari mimbar, mereka perkataan mereka, hidup mereka jadi contoh bagi hidup banyak orang. Karena Kristus nyata dalam hidup hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat dari tempat maha tinggi. Memampukan, menguatkan setiap kami. Dan sekali lagi biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Semua yang dilawat Tuhan katakan sama-sama amin. Kasih tepuk yang luar biasa buat Tuhan. Tuhan memberkati.